dapat memaparkan presentasi rencana penelitian kami yang kami beri judul Pengaruh Beban Operasional Terhadap Laba Bersih dan Harga Saham pada PT Tekno 9 Indonesia Terbuka yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Benda Pasaran Tamunan dengan NPM 734220043 dan rekan-rekan saya. Saya Nadila Susmedina dengan NPM 734220027. Saya Siti Prasanna dengan NPM 734220032. Saya Najwa Maksura Fardan dengan NPM 734220039. Baik, dalam laporan yang telah kami susun dan yang akan kami presentasikan pada pagi hari ini, antara lain terdapat yang pertama ada daftar isi, lalu latar belakang, lalu identifikasi masalah, tujuan penelitian, landasan teori. Landasan teori ini berisi seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifik hubungan antar variabel yang berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Berikutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir berupa model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berikutnya ada hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah kami rumuskan. Dan yang terakhir yaitu metode penelitian. Berikutnya latar belakang. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, tujuan utama perusahaan dalam membangun usaha adalah untuk menghasilkan laba bersih yang optimal. Laba bersih memainkan peran penting dalam pergerakan harga saham di pasar. Ketika laba bersih meningkat, hal ini seringkali mencerminkan kinerja keuangan yang baik yang dapat menarik minat serta kepercayaan investor untuk membeli saham pada suatu perusahaan, tentunya dengan harga yang lebih tinggi. Namun, pada kenyataannya, di lapangan suatu perusahaan tidak selalu mendapatkan laba di setiap periode. Salah satunya seperti pada perusahaan PT Tekno 9. Berikut merupakan tabel 1.1 yang isinya data beban operasional, rugi bersih, dan harga saham PT Tekno 9 pada semester 1 tahun 2022 dan semester 1 pada tahun 2023. Tabel ini kami ambil dan bersumber dari idnfinancial.com. Berikutnya, dari latar belakang tersebut ada identifikasi masalah. Baik, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh rekan saya tadi, maka didapat ada 4 identifikasi masalah. Yang pertama, apakah beban operasional berpengaruh pada laba bersih? Kemudian yang kedua, apakah beban operasional berpengaruh pada harga saham? Kemudian yang ketiga, apakah terdapat perbedaan yang signifikan laba bersih sebelum dan sesudah kenaikan beban operasional di PT Tekno 9 Indonesia Tbk? Kemudian yang keempat, apa langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menekan biaya operasional? Untuk selanjutnya ada tujuan akan dijelaskan oleh rekan saya. Berdasarkan identifikasi yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui apakah beban operasional berpengaruh terhadap laba bersih. Yang kedua untuk mengetahui apakah beban operasional berpengaruh kepada harga saham. Yang ketiga untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada laba bersih sebelum dan sesudah kenaikan beban operasional di PT Tekno 9 Indonesia Tbk. Dan yang keempat untuk mengetahui langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk menekan biaya operasional. Kemudian landasan teori akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk landasan teori ada 3 teori yang kami ambil. Yang pertama mengenai beban operasional, laba bersih, dan harga saham. Beban operasional adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, yaitu beban penjualan atau pemasaran dan administrasi, beban iklan dan beban penyusutan dan amortisasi serta beban akumulasi penyusutan. Beban operasional ini menjadi aspek yang sangat krusial dalam menjaga kesehatan keuangan perusahaan karena beban operasional ini mencakup semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaannya. Nah, efisiensi dalam mengelola beban ini dapat secara langsung memengaruhi laba bersih perusahaan yang merupakan indikator utama dalam kinerja perusahaan. Kemudian yang kedua adalah laba bersih. Laba bersih ini diperoleh setelah pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya termasuk dengan pajak. Laba bersih yang stabil dan meningkat seringkali mencerminkan efisiensi operasional dan manajemen yang efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan investor. Jadi, jika laba bersih stabil dan terus
harga saham bersifat dinamis dan menjadi indikator langsung dari persepsi investor terhadap kinerja dan prospek perusahaan. Berikutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini disusun untuk menggambarkan hubungan antara beban operasional dengan laba bersih dan harga saham pada perusahaan PT Tekno 9 terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, judul penelitian yang kami telah sajikan yaitu pengaruh pembengkakan beban operasional terhadap laba bersih dan harga saham pada PT Tekno 9 Indonesia Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada variabel bebas atau variabel independen yaitu variabel X. Di sini merupakan beban operasional. Variabel ini ada beberapa indikatornya. Yang pertama yaitu beban operasional secara umum yaitu seperti listrik, sewa, dan biaya administrasi. Lalu ada beban gaji dan tunjangan. Nah, indikator ini sumber yang kami ambil datanya itu berasal dari IDX atau Indonesia Stock Exchange. Berikutnya ada variabel dependent yaitu Y. Nah, pada penelitian ini terdapat dua variabel dependent yaitu Y1 yaitu laba bersih. Laba bersih adalah salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan. Variabel ini dipengaruhi langsung oleh beban operasional. Nah, indikator dari laba bersih ini menurut Kasmir 2015 meliputi yang pertama ada laba kotor, beban operasional, dan juga ada beban pajak. Selanjutnya, harga saham yang merupakan variabel dependen yang Y2. Nah, harga saham ini indikatornya menurut Widiatmoko ada dua yaitu harga saham pembuka atau opening price dan harga saham penutup yaitu closing price. Lalu terdapat tiga hipotesis yang kami ajukan. Hipotesis yang pertama yaitu HO, pembengkakan beban operasional tidak berpengaruh terhadap laba bersih, dan HA-nya, pembengkakan beban operasional berpengaruh terhadap laba bersih. Selanjutnya hipotesis yang kedua yaitu HO, pembengkakan beban operasional tidak berpengaruh terhadap harga saham, dan HA-nya, pembengkakan beban operasional berpengaruh terhadap harga saham. Selanjutnya hipotesis yang ketiga yaitu HO, tidak terdapat perbedaan signifikan pada laba bersih sebelum dan sesudah pembengkakan beban operasional, dan HA-nya terdapat perbedaan signifikan pada laba bersih sebelum dan sesudah pembengkakan beban operasional. Hipotesis ini akan diujikan melalui data kuantitatif yang diperoleh dari laporan keuangan dan data saham PT Tekno 9 Indonesia Tbk. Nah, selanjutnya kita akan analisis dan pembahasan dan penarikan kesimpulan. Nah, berdasarkan hipotesis yang telah kami susun, maka analisis yang dapat kami lakukan yaitu ada uji normalitas, uji korelasi dan regresi, dan uji hipotesis deskriptif, lalu ada uji hipotesis komparatif. Berikutnya ada mengenai metode penelitian dan sampel dan berikutnya. Baik, di pembahasan ini saya akan membahas mengenai metode penelitian, populasi dan sampel, dan juga teknik pengumpulan data. Untuk pertama yaitu metode penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh saudara Siti tadi, maka dapat diketahui bahwa metodologi penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kombinasi. Metode penelitian kombinasi merupakan metode penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan dua metode penelitian, yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Dalam pendekatan kuantitatif, data yang diperoleh merupakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang dianalisis untuk melihat pengaruh beban operasional terhadap laba bersih dan juga harga saham. Sedangkan untuk pendekatan kualitatifnya, data diperoleh melalui literasi terhadap beberapa sumber seperti jurnal, artikel, dan juga laporan keuangan perusahaan yang relevan untuk diidentifikasi langkah-langkah yang secara teoritis maupun praktis dapat dilakukan perusahaan untuk menekan beban operasionalnya. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Menurut Sugiono, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang kemudian di akhirnya peneliti akan menarik kesimpulannya.
Berdasarkan judul penelitian yang kami telah tentukan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa populasi yang kami tentukan di sini yaitu adalah laporan keuangan tahunan PT Teknosengan Indonesia Terbuka. Selanjutnya ada sampel. Menurut Sugiono, sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, di mana sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Maka berdasarkan populasi yang kami ambil, yang menjadi sampel dalam penelitian ini merupakan laporan keuangan tahunan PT Teknosengan Indonesia Terbuka pada tahun 2022 dan juga 2023. Mengapa perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa PT Teknosengan Indonesia Terbuka baru bergabung atau rilis di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Desember tahun 2022. Sehingga laporan keuangan PT Teknosengan Indonesia Terbuka yang tersedia di Indonesian Stock Exchange baru mencakup tahun 2022 dan juga 2023. Maka dari itu, untuk menentukan sampel tersebut, penelitian ini menggunakan teknik sampling total atau teknik sampling genome. Merupakan teknik penentuan sampel di mana seluruh anggota populasi digunakan untuk sebagai sampel penelitian. Dan yang terakhir ada teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono, teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari responden atau sumber data lain yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini dan juga sebelumnya telah saya bahas bahwa teknik yang digunakan untuk memperoleh data adalah teknik pengumpulan data studi literatur, yaitu berupa data sekunder. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu studi literatur dengan mencari, mengunduh dan juga mencatat data laporan keuangan tahunan PT Teknosengan Indonesia Terbuka pada tahun 2022 sampai 2023 yang telah dipublikasikan di Indonesia Stock Exchange. Pendekatan ini memfokuskan peneliti untuk menggali data sumber tertulis seperti buku referensi, artikel ilmiah, jurnal, dan juga tesis, disertasi, laporan keuangan lainnya, serta dokumen resmi yang dapat memberikan informasi baik teoritis maupun data sekunder. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai rencana penelitian kami. Semoga penelitian ini kedepannya bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.